Khair, Pak Rama atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberkahi usia, harta dan keluarga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan semangat beragama dan semangat untuk mempelajari agama ini kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini sebagai sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita dan akan menambah atau meninggikan derajat kita di sisinya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada pada penafsiran dari kalimat la ilaha illallah, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dengan membawakan dua ayat. Jadi beliau tidak membawakan penafsiran atau penjelasan dari retorika beliau sendiri atau dari penyampaian beliau sendiri, tapi beliau membawakannya dari penafsiran yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an. Yang pertama kita sudah bacakan, yaitu pada surat Az-Zukhruf ayat ke-26 sampai ke-28. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumih innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala firman, ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah, kecuali dari apa yang telah menciptakanku, dan dialah yang akan memberikan hidayahnya kepadaku. Kemudian ayat selanjutnya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala firman, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan la ilaha illallah sebagai kalimat yang terus tersisa, terus ada hingga keturunan-keturunan beliau, hingga umat ini bisa kembali. Nah, kita sudah masuk pada penafsiran ayat ini kemarin. Kita sudah bahas beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan beberapa faedah lainnya. Beberapa faedah lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf yang tadi kita bacakan pada ayat ke-68. Allah mengatakan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Ya, Allah menjadikan kalimat la ilaha illallah ini sebagai kalimat yang terus ada pada keturunan Nabi Ibrahim hingga manusia itu bisa kembali. Ya, hingga manusia itu bisa kembali. Nah, di sini teman-teman ada dua pelajaran penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwasanya agama ini akan terus ada hingga hari kiamat. Agama ini, ya la ilaha illallah, agama yang menegakkan la ilaha illallah ini, yaitu agama Islam yang murni, itu akan senantiasa ada hingga hari kiamat. Ya, oleh karenanya Al-Imam Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan la yazalu fi dzurriyyatihi man ya'budullaha wa yuwahhidu. Allah telah menjamin bahwasanya akan senantiasa ada pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam orang-orang yang mengibadahi dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Akan terus ada hingga hari kiamat. Nah, ini adalah isyarat bahwasanya agama ini tidak akan sirna sampai hari kiamat tiba. Ya, permasalahannya adalah
atau yang perlu kita khawatirkan adalah apakah kita akan terus berada di atas agama ini. Ya, karena baik dengan kita ataupun tanpa kita, ya agama ini terus akan ada. Allah telah menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam ayat lain Allah mengatakan, sungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. Ya, baik manusia menghafalnya atau tidak, baik manusia ini mempelajarinya atau tidak, ya Allah telah menjamin bahwasanya Al-Quran akan kekal hingga Allah mentakdirkan hari kiamat itu terjadi. Ya, jadi hendaknya kita jangan pernah merasa berjasa atas agama ini atau merasa bahwa diri kita penting terhadap agama ini. Memang kita diminta untuk berperan dalam menyebarkan agama Allah. Tapi jangan pernah sekali-kali berpikiran ya bahwasanya agama ini akan terbahayakan apabila kita tidak ikut andil atau agama ini berhutang budi kepada kita misalnya. Tidak. Ya justru kitalah yang harus memperhatikan, harus terus menjaga diri kita untuk terus tetap kokoh di atas agama Allah yang mulia ini. Kemudian juga hal yang kedua yang bisa kita ambil dari penggalan ayat ini adalah bahwasanya Allah memang sengaja ya mengekalkan agama Islam ini hingga hari kiamat tiba ya agar dia menjadi hujjah bagi sekalian manusia. Allah mengatakan la'allahum yarji'un, ya agar mereka itu kembali. Karena pada setiap zaman, pada setiap kurun waktu pasti ada orang-orang yang terlalaikan, terjauhkan dari kalimat la ilaha illallah, tersesatkan dari kalimat la ilaha illallah. Maka Allah menjadikan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallahnya terus ada hingga hari kiamat agar manusia bisa mengambil pelajaran dari mereka, agar manusia bisa belajar dari mereka, agar manusia bisa mengambil hal-hal yang terkait dengan agama mereka dari orang-orang ini. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang juga kita bisa ambil dari ayat ini adalah bahwasanya manusia yang paling mulia ya, atau manusia yang paling sempurna penerapannya terhadap al-wala wal bara, ya orang-orang kaum muslimin yang loyalitasnya terhadap agama ini sempurna, ya maka dialah orang yang paling sempurna ibadahnya. Jadi salah satu barometer utama kesempurnaan ibadah seseorang adalah bagaimana tingginya level loyalitas pada hatinya terhadap agama ini. Ya, oleh karenanya dalam ayat surat Al-Mumtahanah ayat keempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini. Allah menjelaskan korelasi yang erat antara level loyalitas terhadap Islam dalam hati seseorang dengan level kebaikan imannya, kebaikan ibadahnya, dan bahwasanya keduanya merupakan hal yang saling melengkapi atau yang saling sejalan. Apabila level loyalitasnya tinggi, apabila loyalitasnya terhadap agama itu tinggi, maka akan tinggi pula level keimanan dan ibadah yang ada pada dirinya. Silakan dibaca terjemahannya. Al-Mumtahanah ayat 4. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu, dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan, kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan, ikhwati wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, pada ayat ini, ketika Allah menyebut Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan yang baik, ya Allah menyebutkan bahwasanya di antara sifat beliau adalah bahwasanya beliau sangat loyal terhadap agama ini. Sangat loyal terhadap agama ini, dan beliau menyatakan hal tersebut kepada bapaknya dan kepada kaumnya, bahwasanya beliau berlepas diri dari mereka dan dari kesyirikan yang mereka lakukan, dari kesyirikan
yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keimanan seseorang itu sesuai dengan level loyalitasnya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karenanya, merupakan salah satu hal yang disyariatkan adalah melakukan hal-hal yang bisa membuat murka kaum musyrikin. Ya, misalnya antara kaum muslimin dengan kaum kufar ada sebuah peperangan, misalnya. Seperti antara Nabi SAW dulu dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang kafir Quraisy ketika itu statusnya merupakan orang kafir yang memerangi Nabi. Nah, di saat kondisi seperti ini, disyariatkan bagi seorang muslim untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka tidak senang. Hal-hal yang bisa membuat mereka tidak senang. Dan ini merupakan sifat orang-orang yang beriman. Ya, mereka suka melakukan hal-hal yang bisa membuat orang-orang kafir itu ya kepanasan, yang membuat mereka itu tidak suka. Ya, oleh karenanya dalam surat Al-Fat ya, ayat 29, surat Al-Fat ayat 29, dan juga dalam surat At-Taubah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang utama ini dari para sahabat. Ya, silahkan dibaca surat Al-Fat ayat 29. Surat Al-Fath ayat 29, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia, dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, ini pada surat Al-Fat ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sifat kaum mukminin ya, sifat para penyerta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Ya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang membersamainya. Jadi, di antara sifat orang-orang yang membersamai beliau, yaitu para sahabat beliau, adalah asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Ya, mereka itu keras terhadap kaum kafir. Ya, tegas terhadap kaum kafir, sementara mereka saling berkasih sayang di antara mereka, yaitu di antara kaum mukminin. Ya, kemudian pada At-Taubah ayat 120, silakan dibaca. At-Taubah ayat 120, tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, di sini pada ayat Taubah ayat 120 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas ya bahwasanya di antara amal baik yang dilakukan oleh kaum muslimin dan para sahabat adalah mereka itu melakukan hal-hal yang membuat murka orang-orang kafir. Ya, oleh karenanya salah satu di antara perbuatan Nabi SAW terhadap orang-orang kafir Quraisy ya ketika itu pada sebuah peperangan ya beliau berhasil mengambil unta kesayangannya Abu Jahal sebagai barang rampasan perang. Ya, unta kesayangannya Abu Jahal sebagai barang rampasan perang. Nah, kemudian ketika tiba musim haji, ketika tiba musim haji, ya, di mana
ketika itu di tahun Hudaybiyah tepatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan biasa setiap musim haji itu di antara sunnah yang beliau biasa lakukan, beliau biasa mengirim sembelihan ke kota Mekah walaupun beliau tidak berhaji. Ya. Jadi di antara sunnah yang mungkin sekarang sedikit orang yang melakukannya, ya, bahwasanya disunnahkan untuk mengirim sembelihan khusus untuk disembelih di kota Mekah walaupun orang tersebut tidak berhaji. Ya, jadi Nabi SAW itu biasa setiap tahunnya mengirim sembelihan terbaik beliau ke Mekah, ya, meskipun beliau berada di Madinah dan beliau juga menyembelih di Madinah, berkurban di Madinah. Nah, jadi yang ketika itu beliau kirim sebagai sembelihan adalah unta kesayangan Abu Jahal ini, ya, untuk membuat panas orang-orang kafir ketika itu. Ya, bagaimana mungkin mereka melihat unta kesayangan pembesar mereka, ya, dikirim oleh Rasulullah SAW untuk disembelih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini salah satu di antara bentuk aksi beliau untuk membuat orang-orang kafir itu jengkel, ya, kesal. Ya, termasuk di antaranya pengikut Abu Jahal di Mekah ketika itu. Nah, dan banyak contoh kisah lainnya sebenarnya untuk membuktikan bahwasanya hal ini merupakan hal yang disunnahkan, yang melakukan hal-hal yang bisa membuat murka orang-orang kafir yang statusnya sedang berperang dengan kita, ya, yang statusnya sedang berperang dengan kita, ya, bukan orang kafir secara umum, ya, tapi orang kafir yang statusnya sedang berperang bersama kita. Nah, kemudian di antara pelajaran lainnya juga dari ayat ini adalah bahwasanya berlepas diri dari kekufuran dan juga para pemeluknya, ya, merupakan salah satu kunci terbukanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci terbukanya nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kalau kita lihat surat Maryam, ya, ayat ke-49 sampai ayat 50. Ya, kalau kita buka surat Maryam ayat ke-49 sampai ayat 50, di sini Allah menerangkan bahwasanya salah satu di antara kunci keberkahan, kunci rezeki adalah menyatakan atau menanamkan kebencian terhadap kekufuran dan juga para pemeluknya dalam hati kita. Silakan dibaca terjemahannya, Arama. Surat Maryam ayat ke-49 sampai 50. Surat Maryam ayat ke-49 sampai dengan 50. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Ya, jadi subhanallah, ya, kalau kita mau lihat kisah Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim ini ketika itu hanya satu-satunya orang yang beriman di kaumnya. Ya, mungkin Nabi Muhammad, ya, ada yang menemani seperti Abu Bakar, kemudian sahabat-sahabat lain yang pertama kali masuk Islam seperti istri beliau juga Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya, walaupun jumlah mereka sedikit, tapi ada yang beriman bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah. Ya, berbeda dengan keadaan Nabi Ibrahim ketika itu. Ya, beliau hanya satu-satunya orang yang beriman di negeri Babil ketika itu, di kota kelahiran beliau. Ya, bahkan ayah beliau sendiri pun mengusir beliau, ya, mengusir beliau. Nah, oleh karena ketika beliau berhasil menyatakan berlepas diri dari orang-orang kafir dan juga kesyirikan yang mereka perbuat, ya, Allah berikan di sini balasannya. Allah katakan, kami berikan, kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, ya, keturunan yang saleh. Ya. Jadi sebagai buah dari keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meninggalkan karib kerabat beliau, beliau meninggalkan ayah beliau sendiri bahkan demi memperjuangkan dan mempertahankan agama Allah. Allah berikan kepada beliau keturunan yang saleh, ya, dan Allah anugerahkan kepada beliau nama yang baik hingga hari kiamat. Kalau kita perhatikan sekarang, ya, baik agama Nasrani, agama Yahudi, ya, terlebih lagi agama Islam, ya, mereka semuanya mengenal sosok Nabi Ibrahim sebagai sosok yang mulia, ya, sebagai sosok yang mulia. Oleh karenanya Nabi Ibrahim diberikan legacy, ya, semacam warisan yang baik, ya, baik dari segi keturunan
maupun dari segi kehormatan beliau. Nah, jadi setelah beliau meninggalkan semua itu demi memperjuangkan dan mempertahankan agama Allah, maka Allah berikan kepada beliau hal yang serupa dan bahkan lebih mulia dari apa yang beliau tinggalkan. Nah, kemudian eh, di antara faedah selanjutnya juga dari ayat ini yang bisa kita ambil adalah bahwasanya eh, kekuatan atau keteguhan seseorang dalam berlepas diri dari kekafiran, dari kesyirikan, dan juga para pemeluknya, yaitu merupakan sebab ya kemenangan kaum muslimin, ya sebab keagungan atau keunggulan kaum muslimin di dunia ini. Ya, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebagaimana yang dipromosikan oleh dai-dai liberal misalnya, yang mengatakan kalau kita mau maju, ya kita harus berbasa-basi dengan orang-orang kafir. Lihatlah bagaimana saat ini teknologi dikuasai oleh mereka. Lihatlah bagaimana saat ini ya perbendaharaan harta dikuasai oleh mereka. Ya, bagaimana lihatlah saat ini politik dunia dikuasai oleh mereka. Maka bagaimana mungkin kita bisa maju kalau kita tidak berbasa-basi dengan orang-orang kafir? Ya, ini adalah pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah, dan ini merupakan pola pikirnya orang-orang munafik dari zaman ke zaman. Ya, mereka menganggap bahwasanya kaum muslimin tidak akan bisa maju kecuali apabila mereka mengorbankan agama mereka demi mencari keridhaan orang-orang kafir. Ya, kaum muslimin tidak akan bisa unggul di dunia ini. Ya, kaum muslimin tidak akan bisa menang di dunia ini kecuali apabila mereka mengorbankan agama mereka demi dunia. Dan ini adalah hal yang salah, hal yang salah. Oleh karenanya kalau kita lihat ya dalam surat Al-Maidah ayat ke-52, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang munafik. Ya. Silakan dibaca terjemahannya. Surat Al-Maidah ayat ke-52. Al-Maidah ayat ke-52. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, orang-orang munafik, bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kembali surat Al-Maidah ayat ke-52 ini, Allah menyebutkan bahwasanya di antara sifat buruk orang-orang munafik, orang-orang yang lemah keimanan dalam hati mereka, ya ketika mereka melihat ada kemenangan di pihak kaum kafir, dan pada konteks ayat ini adalah kaum Yahudi, ya mereka bersegera mendekati orang-orang Yahudi, bersegera berbasa-basi dengan mereka, ya mulai menurunkan standar mereka, ya mulai mengorbankan beberapa hal dari agama mereka demi meraih keridhaan orang-orang Yahudi. Alasannya apa? Nakhsya an tusibana dair. Kami khawatir apabila musibah akan menimpa kami. Kami khawatir apabila mereka menyerang kita. Ya, kita khawatir apabila mereka akan mengembargo kita misalnya. Ya, kami khawatir mereka akan memutus kerjasama dengan kita dan seterusnya. Dan ini adalah sifat orang-orang munafik yang lemah imannya. Oleh karenanya Allah mengatakan, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya kemenangan itu Allah datangkan dari sisinya. Ya, kemenangan, keagungan, ya, kemuliaan itu bukan dari sisi orang-orang kafir, bukan dari sisi orang-orang Yahudi datangnya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan bahwasanya mereka akan menyesali nanti apa yang mereka lakukan tersebut. Kemudian pelajaran terakhir dari ayat ini sebelum kita pindah ke ayat selanjutnya adalah bahwasanya harus kita ketahui bahwasanya ketegasan seorang muslim, ya ketegasan, ya kekuatan pendirian seorang muslim, ya kebanggaan atau eh, sifat seorang muslim yang berbangga dengan agamanya, yaitu justru seringkali meluluhkan hati orang-orang kafir untuk menerima Islam. Ya. Kita harus tahu bahwasanya keteguhan hati kita di atas agama ini, ya keteguhan hati kita dalam mempertahankan agama ini dengan cara yang benar tentunya, bukan dengan cara yang anarkis, bukan dengan cara yang ekstremis dan seterusnya, tapi dengan cara yang benar sesuai dengan koridor syariat, ya sesuai dengan ajaran Islam, ya itu adalah sebenarnya salah satu cara dakwah, salah satu dari metode
untuk mendakwahkan agama kita kepada orang-orang kafir. Ya, betapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam, yang akhirnya menerima Islam karena melihat keteguhan seorang muslim dalam mempertahankan agama mereka. Kalau kita lihat di barat misalnya, atau bahkan di Indonesia, kita lihat banyak sekali wanita yang tadinya kafir akhirnya masuk Islam, ya ketika melihat keteguhan seorang muslimah dalam mempertahankan hijabnya misalnya. Dan saya tahu beberapa orang yang seperti ini, ya mereka terenyuh ketika melihat bagaimana seorang muslimah itu merasa bangga dengan hijab yang ia kenakan. Ya, mereka terenyuh ketika melihat bagaimana seorang muslim itu yang mengagungkan ibadah sholat yang mereka lakukan. Ya, bagaimana mereka menjaga sholatnya tepat waktu, bagaimana mereka berusaha bagaimanapun caranya untuk melakukan sholat pada waktunya. Ya, ini merupakan bentuk dakwah secara tidak langsung yang mungkin kita jarang ketahui. Ya. Dan ada sebuah kisah yang luar biasa terkait hal ini dalam sejarah Islam. Disebutkan ada dua orang sahabat yang bersaudara. Ya. Yang satu bernama Huwaisah, yang satu bernama Muhayyisah. Ya, mereka ini adalah dua orang sahabat ya, yang bersaudara yang ketika itu hidup di Madinah. Ya, jadi mereka bertemu dengan Rasul itu setelah Rasul SAW berhijrah ke Madinah. Nah, disebutkan bahwasanya Muhayyisah ya dengan huruf M, ya Muhayyisah itu adalah yang termuda di antara keduanya dan dia lebih dulu masuk Islam. Jadi ketika Nabi SAW berhijrah, ya kemudian sahabat-sahabat beliau dari kalangan Ansar mulai menyebarkan agama, ya Muhayyisah ketika itu langsung menerima Islam. Namun tidak dengan saudaranya, yaitu Huwaisah. Ya, Huwaisah dengan huruf H. Huwaisah. Nah, sampai tiba saatnya peperangan Khandaq. Ya, kita tahu bahwasanya peperangan Khandaq itu terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy beserta sekutu-sekutu mereka dari kalangan Ghatafan dan selainnya. Ya, ketika itu mereka datang mengepung kota Madinah ya untuk membuat penduduk Madinah yaitu kaum muslimin, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin itu menyerah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dengan mengirim angin, ya angin puting beliung yang memporak-porandakan kaum musyrikin yang ketika itu mengepung kota Madinah. Ya, di situ juga terjadi kisah penggalian parit, ya penggalian parit di sekeliling kota Madinah atas usulan sahabat Salman Al-Farisi, ya dan beberapa peristiwa penting lainnya. Nah, dikisahkan ketika itu, ya setelah Nabi SAW melihat sekutu kaum musyrikin sudah pergi meninggalkan kota Madinah, sudah menyerah dari mengepung kaum muslimin, Nabi pun kembali ke rumahnya, hendak meletakkan senjata, hendak memasukkan kuda beliau ke kandang. Ya. Namun, ketika beliau hendak melakukan hal itu, tiba-tiba Jibril mendatangi beliau. Tiba-tiba Jibril alaihissalam mendatangi beliau. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau sudah meletakkan senjatamu? Adapun saya belum meletakkan senjata saya. Jibril. Ya, maksudnya Nabi Muhammad diingatkan oleh Jibril, apakah kamu menyangka bahwasanya perangan telah usai? Belum, kata Jibril. Kemudian kata Rasulullah, ada apa memangnya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Nah, baru Jibril mengatakan bahwasanya Bani Quraidah, ya salah satu kabilah Yahudi yang tinggal di kota Madinah, ketika itu mengkhianati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika perang Khandaq terjadi antara kaum muslimin dengan Yahudi Bani Quraidah, ada perjanjian damai sebenarnya. Nah, tapi kita sudah tahu di antara sifat utama dari orang-orang Yahudi adalah mereka itu para pengkhianat semuanya. Para pengkhianat. Setiap kali mereka melihat kesempatan, mereka akan mengkhianati janji yang telah mereka ucapkan sebelumnya. Termasuk ketika itu, janji perdamaian dengan kaum muslimin. Akhirnya mereka menyebutkan atau membongkar rahasia kaum muslimin kepada sekutu kaum musyrikin untuk membuat kaum muslimin dikalahkan. Dan Nabi tidak mengetahui hal ini. Tidak mengetahui hal ini. Ya, oleh karena ketika Nabi mengetahui hal ini, ya ketika diberitahukan oleh Jibril, Nabi langsung mengarahkan para sahabatnya untuk langsung menuju ke Bani Quraidah mengepung perkampungan mereka. Ya, ketika itu perkampungan mereka dikelilingi oleh benteng. Ya, dikelilingi oleh benteng. Nah, Bani Quraidah tahu akan kedatangan Rasul dan mereka masuk ke benteng tersebut.
yang melindungi diri. Jadi sifat kedua Yahudi adalah mereka pengecut. Ya, mereka orangnya pengecut. Ya, karena pengecut itulah mereka sering membuat makar-makar dari belakang. Ya, tidak berani mereka melawan kaum muslimin berhadapan, tidak berani. Ya, mereka biasanya berkhianat, ya, melancarkan tipu daya dan seterusnya. Ya, ketika mereka tahu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya datang menuju benteng mereka, mereka langsung masuk, ya, menutup benteng, ya, kemudian bertahan di benteng tersebut. Ya, namun Allah Subhanahu Wa Taala yang menghendaki kekalahan mereka. Ya, Allah menghembuskan rasa takut di hati mereka dan akhirnya mereka pun menyerah. Akhirnya mereka pun menyerah dan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ya, berikanlah kepada kami suatu keputusan dan hukumlah kami atas pengkhianatan ini. Jadi mereka nggak mau berperang, mereka hanya minta agar Rasulullah memberikan hukuman kepada mereka. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu, ya, kalau begitu saya akan berikan atau saya akan serahkan urusan hukuman kalian ini kepada salah seorang sahabat saya, ya, salah seorang sahabat saya. Nah, kemudian mereka bertanya, orang-orang Yahudi Bani Quraidah bertanya, siapa sahabat itu? Nah, mungkin di antara ikhwan dan akhwat ada yang tahu siapa sahabatnya? Uh, Akan tunjuk tangan kalau ada yang tahu, kami siapkan hadiah. Raise ya, hand. ini kisahnya sebenarnya terkenal ya, sering diulang oleh para ustadz juga. Oke. Untuk teman-teman di Clubhouse atau di Zoom, kalau ada yang mau mencoba untuk menjawab, silakan. Fadol. Ya, Iya, sepertinya belum ada Ustaz. ya, jadi sahabat yang mulia ini adalah sahabat yang karena wafatnya itu arsy Allah bergetar. Karena wafatnya itu arsy Allah bergetar. Ya, beliau adalah Sa'ad. Ya, Sa'ad radhiyallahu anhu yang merupakan pemuka kaum uh, yang merupakan pemuka kaum Aus, ya, yang merupakan pemuka kaum Aus. Jadi di Madinah ketika itu kan ada dua, ada Aus, ada Khazraj, ya, dan Aus ini adalah salah satu pemukanya, salah satu petinggi mereka adalah salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Nah, kebetulan, ya, subhanallah, Bani Quraidah ini, ya, para Yahudi yang berkhianat ini merupakan aliansinya kaum Aus di masa kekafiran mereka dulu. Nah, jadi ketika mereka mendengar nama Sa'ad, mereka setuju semuanya. Ya sudah, saat dalam hati mereka, saat itu kan teman kita dulu. Pasti dia akan memberikan hukuman yang ringan terhadap kita. Ya, mereka senang. Ya, ya sudah, wahai Rasulullah, kami ridho dengan hukumnya Sa'ad. Apapun yang Sa'ad katakan kepada kami akan lakukan. Nah, ternyata Sa'ad ketika itu sedang terluka. Ya, beliau dirawat di Masjid Nabawi. Dan ini sering dijadikan dalil oleh para ulama, bolehnya merawat seorang yang terluka dalam masjid. Ya, jadi ketika itu di Perang Khandaq, ya, saat yang sedang berjaga di kota Madinah, ya, terkena panah di kaki atau tangan beliau, yang kemudian akhirnya lukanya menjadi infeksi. Ya, akhirnya beliau tidak bisa berjalan, ya, sakit parah dan dirawat di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya meninggal juga di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya mereka datang, ya, kaum muslimin datang kepada Sa'ad ketika itu, menanyakan bagaimana nih hukuman atas Bani Quraidah. Dan akhirnya diputuskan oleh Sa'ad bahwasanya hukuman mereka adalah yang laki-laki seluruhnya dibunuh. Yang laki-laki seluruhnya dibunuh, sedangkan perempuan dan anak-anak seluruhnya ditawan. Dan orang Yahudi kaget mendengar keputusan Sa'ad ini. Ya, bagaimana mungkin Sa'ad yang merupakan aliansi mereka dulu memberikan hukuman yang sangat berat kepada mereka. Namun karena tadinya mereka sudah setuju, maka tidak ada yang bisa mereka perbuat. Nah, kisah yang akan menjadi pelajaran kita pada kali ini adalah pada momen pengeksekusian orang-orang Yahudi ketika itu. Nah, kita kan sudah katakan tadi bahwasanya Muhayyisah, ya, sahabat yang kakak beradik dengan Huwayyisah itu sudah masuk Islam terlebih dahulu. Nah, kebetulan Muhayyisah dan Huwayyisah ini juga merupakan dari kabilah Aus. Jadi mereka dulu merupakan teman-temannya orang-orang Yahudi Bani Quraidah dahulunya. Nah,
Karena Rasulullah mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi Bani Quraidah dulu merupakan teman-temannya kaum Aus, ya maka Rasulullah menyerahkan pengeksekusian mereka tidak kepada kaum Aus, tetapi kepada kaum Khazraj. Pada kaum Khazraj yang dulu merupakan musuh mereka. Ya, akhirnya setelah beberapa orang di antara mereka dibunuh, ya tinggal tersisa beberapa orang saja. Tinggal tersisa beberapa orang saja dari orang-orang Yahudi, baru diserahkan kepada kaum Aus. Nah, salah satu dari kaum Aus yang mengadakan eksekusi ini adalah sahabat Muhayyisah. Sahabat Muhayyisah, dan kebetulan yang didapat oleh Muhayyisah sebagai orang yang harus dia bunuh adalah seorang Yahudi yang kaya. Seorang Yahudi yang kaya yang bernama Ibnu Sinninah. Ibnu Sinninah ini merupakan orang kaya yang dulu banyak berjasa kepada dua kakak beradik, ya, yaitu Muhayyisah dan Huwayyisah. Nah, ketika melihat Muhayyisah akan memenggal kepala orang Yahudi kaya ini, maka saudaranya yang belum masuk Islam mengatakan, kamu ini tidak tahu diri sekali, katanya. Bukankah dulu dia banyak membantu kita? Bukankah dulu dia banyak memberikan perdagangannya kepada kita? Bukankah dulu dia banyak memberikan hartanya kepada kita? Bagaimana mungkin kau sekarang memenggalnya, sementara mungkin hartanya ada di perut kamu sekarang? Kata sang kakak, yaitu Huwayyisah. Ya, maka Muhayyisah mengatakan, ya, coba kita perhatikan ucapan Muhayyisah ini. Ya, Muhayyisah mengatakan, ini bukan masalah tahu diri atau enggak tahu diri. Kata Muhayyisah, ini adalah masalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyerahkan orang ini kepada saya untuk saya bunuh sebagai hukuman atas pengkhianatannya kepada kaum muslimin. Maka saya akan membunuhnya, terlepas dari jasanya terhadap saya dulu, ya, terlepas dari kebaikannya terhadap saya dulu, saya akan membunuhnya. Kenapa? Karena Rasulullah yang memerintahkan kepada saya. Dan seandainya Rasulullah memerintahkan saya untuk membunuhmu juga, maka saya juga akan membunuhmu, kata Muhayyis. Jadi dia marah ketika keputusannya dipertanyakan oleh saudaranya. Ya, ketika dia dikatakan oleh saudaranya tidak tahu diri, tidak tahu balas budi, maka dia mengatakan, ini adalah perintah Rasul untuk membunuhnya sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Dan seandainya Rasulullah memerintahkan saya untuk membunuh kamu, dan meskipun kamu saudaraku, maka kamu akan saya bunuh juga. Ya, maka Huwayyisah terdiam melihat ucapan adiknya. Ya, Huwayyisah terdiam melihat ucapan adiknya. Ya, kemudian dia pulang. Ya, kemudian di rumah dia berpikir tentang agama yang dipeluk oleh Muhayyisah, yaitu agama Islam. Bagaimana mungkin adiknya ini bisa memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia mengatakan, kalau seandainya Rasulullah memerintahkan saya untuk membunuhmu juga, saya akan membunuhmu. Akhirnya kemudian dia masuk Islam. Akhirnya kemudian Huwayyisah juga masuk Islam. Ya. Jadi para pendekar ini, ya, para pejuang itu kadang luluh dengan keteguhan kaum muslimin. Dan banyak kisah-kisah lainnya, seperti keteguhan kaum muslimin ketika hendak disiksa misalnya. Ketika mereka ditawan, ya, mereka dikatakan, mau nggak kamu saya bebaskan, ya, dengan syarat kamu keluar dari Islam. Ya. Tidak ada di antara mereka yang mau. Ya. Dan banyak kaum musyrikin yang akhirnya masuk Islam karena melihat peristiwa atau melihat keteguhan kaum muslimin dalam mempertahankan agama mereka. Ya, jadi jangan pernah, ya, berbasa-basi dengan agama kita. Ya, pertahankan, ya, tetap terus pertahankan dan teguhlah di atas agama ini, dan yakinlah bahwasanya jika kaum musyrikin melihat itu, ya mereka akan luluh dan akan, ya, mencari tahu lebih lagi tentang Islam, tentang Islam. Nah, ini adalah kisah dua orang sahabat, yaitu Huwayyisah dan Muhayyisah. Kemudian kita akan masuk ke ayat yang selanjutnya, yang merupakan penafsiran kedua dari La ilaha illallah. Ya, kita akan baca surat Ali Imran ayat ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Ini merupakan ayat kedua yang dijadikan oleh atau yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai penafsiran atas kalimat La ilaha illallah.
Silakan dibaca Pak Rama terjemahannya. Baik. Surat Ali Imran ayat ke-64. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini adalah ayat yang kedua yang merupakan penafsiran dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang ditanya, ya, apa sih sebenarnya makna la ilaha illallah? Maka berikan kepada si penanya itu ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat ke-64. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, kepada para Yahudi dan Nasrani, wahai ahlul kitab, ya, kemarilah kepada suatu kalimat yang merupakan kalimat yang sama di antara saya dan kalian. Yaitu apa kalimat ini? Bahwasanya kita tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan bahwasanya kita tidaklah mempersekutukan Allah dalam peribadatan, dan kita tidak boleh mengambil, ya, sebagian kita sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan makna dari ayat ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketegasan yang luar biasa ini adalah makna dari la ilaha illallah. Kita menyatakan bahwasanya kita tidak akan beribadah kepada selain Allah, dan kita tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kita tidak akan menjadikan sesama makhluk sebagai Tuhan. Ya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Apa maknanya ini? Apa makna dari sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah? Maksudnya apa? Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah tidak mentaati makhluk, ya, tidak mentaati makhluk yang memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ada makhluk yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau ada makhluk yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, maka kita tidak boleh mentaati mereka. Ya, oleh karenanya di antara sifat orang-orang Yahudi dan sifat orang-orang Nasrani adalah mereka mentaati para pemuka agama mereka yang membuat syariat-syariat baru selain apa yang telah Allah turunkan. Selain apa yang telah Allah turunkan. Oleh karenanya ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah, padahal mereka tidak menyembah pendeta mereka, padahal mereka tidak menyembah pendeta mereka. Ya, mungkin mereka menyembah salib, ya, mungkin mereka menyembah Yesus, tapi mereka tidak menyembah pendeta mereka. Mengapa Al-Quran menyatakan bahwasanya mereka menjadikan para pendeta sebagai Tuhan? Ya, maka Rasulullah menjawab, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fayuharrimuna wa yuhilluna ma harramallah fayuhilluna. Ya, bukankah para pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka mereka pun ikut menghalalkannya. Bukankah para pendeta mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian mereka ikut mengharamkannya, dan itulah yang dimaksud dengan mengibadahi mereka. Ya, jadi di antara bentuk peribadatan kepada sesama makhluk adalah mentaati mereka, padahal hal yang mereka perintahkan adalah berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh membuat suatu aturan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan memaksa manusia untuk mentaatinya. Yaitu seakan-akan telah menobatkan diri sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan ayat ini, ya, ada sebuah sunnah yang perlu kita ketahui, ya, bahwasanya selain surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, ya, di antara surat yang disunnahkan untuk dibaca pada 2 rakaat sebelum fajar adalah ayat ini. Ya, jadi kita sudah tahu bahwasanya di antara surat yang dibacakan atau surat yang disunnahkan untuk dibaca
pada 2 rakaat sebelum fajar adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah, ada ayat lainnya yang juga disunnahkan untuk dibaca pada 2 rakaat sebelum fajar, yaitu Ali Imran ayat ke-64 ini. Jadi, tidak ada salahnya kita menghafalnya. Ya, tidak ada salahnya kita menghafal ayat ini. Ya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ya, satu ayat saja. Insya Allah mungkin sama ya durasi membacanya dengan surat Al-Kafirun. Nah, ini biasa juga dibaca oleh Rasulullah SAW ya pada 2 rakaat sebelum salat fajar. Baik, kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Ya, kita sudah sebutkan sebelumnya tentang makna la ilaha illallah. Kita sudah sebutkan juga 2 ayat yang berkaitan dengan penafsiran la ilaha illallah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ya menyebutkan dalil yang berkaitan dengan syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya, karena syahadatain terdiri dari 2 unsur. Ya, la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Sekarang kita akan baca ayat yang berbicara tentang Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibaca surat At-Taubah ayat ke-128. Surat At-Taubah ayat ke-128. Surat At-Taubah ayat ke-128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya, jadi ayat surat At-Taubah ayat ke-128 ini menyebutkan sifat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita lihat bahwasanya sifat pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah min anfusikum. Ya, bahwasanya Nabi berasal dari kalian. Di sini ada 2 penafsiran. Ya, bisa jadi kalian yang dimaksud di sini adalah orang-orang Arab, yaitu orang-orang Quraisy. Ya, jadi maksudnya adalah bahwasanya Nabi itu berasal dari kalian, wahai Quraisy. Bukan berasal dari orang-orang Persia, atau bukan berasal dari orang-orang Romawi, atau bukan berasal dari orang-orang selain Quraisy lainnya. Tidak, tapi dia berasal dari kalian sendiri. Ya. Kemudian ada penafsiran yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan kalian adalah seluruh manusia. Maksudnya adalah Nabi ini adalah seorang manusia, bukan seorang malaikat, bukan seorang jin, ya, atau bukan makhluk lainnya. Tapi beliau adalah manusia seperti kalian. Ya, ini penafsiran tentang makna kalian di sini. Kemudian sifat beliau yang kedua adalah azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum. Ya, beliau itu sangat mengkhawatirkan umatnya. Ya, sangat berat terasa oleh beliau apa yang bisa melukai umatnya. Dan tentunya hal yang mungkin melukai kita semua adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sangat bersedih ya ketika melihat masih banyak manusia yang belum beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sangat bersedih ketika melihat hal ini. Ya, oleh karenanya ada sebuah hadis yang menunjukkan betapa khawatirnya beliau terhadap umatnya. Ya, betapa beliau mengkhawatirkan kesudahan umat ini. Ya, beliau tidak mengkhawatirkan apakah umat ini akan kaya atau miskin selama di dunia. Ya, beliau tidak mengkhawatirkan apakah umat ini akan menguasai seluruh wilayah yang ada di muka bumi. Ya, tidak. Tapi yang beliau khawatirkan adalah apakah umatnya akan selamat di hari kiamat kelak. Apakah umat beliau ini akan selamat di hari kiamat kelak. Oleh karenanya dikisahkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Amr bin al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika itu Nabi SAW membaca 2 ayat. Ya. Kita akan baca ayatnya. Ayat yang pertama adalah surat Ibrahim ayat ke-36. Surat Ibrahim ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni
wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman tentang ucapan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka dia kelak akan bersamaku. Adapun mereka yang menentangku, maka sungguh engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan para nabi, ya mereka tidak mengatakan, kalau yang menentangku maka azablah mereka. Tidak. Tapi mereka mengatakan, ya Allah, siapa yang bersamaku, siapa yang mengikutiku, maka mereka bersamaku. Adapun mereka-mereka yang tidak mengikutiku, maka sungguh engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, kemudian ayat lain yang beliau baca juga adalah surat Al-Maidah ayat ke-118. Ya, ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya ya tentang kaumnya. Ya, silahkan dibaca. Ini agak panjang ya terjemahannya. Surat Al-Maidah ayat 116 sampai 118. Ini mengisahkan percakapan antara Allah dengan Nabi Isa terkait kaum beliau yang ternyata banyak menyembah beliau nantinya. Ya, orang-orang Nasrani. Ya, kita lihat orang-orang Nasrani ketika atau saat ini menyembah Nabi Isa. Maka Nabi Isa nanti akan dipertanyakan akan hal ini. Ya, kita lihat surat Al-Maidah ayat 116 sampai 118. Silakan dibaca. Surat Al-Maidah ayat 116 sampai dengan 118. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, subhanallah ya, 3 ayat ini sangat penting untuk kita baca semuanya. Bagaimana di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, apakah engkau memerintahkan kepada pengikut-pengikutmu untuk menyembah dirimu dan ibumu, Bunda Maria?" Maka Nabi Isa mengatakan, "Maha suci engkau, ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan hal itu kepada mereka. Seandainya pun aku mengatakannya, pastilah engkau telah mengetahui hal itu. Yang aku katakan kepada mereka adalah agar mereka hanya menyembah engkau semata. Tuhanku ya, dan Tuhan kalian." Dan kemudian di akhir ayat, Nabi Isa mengatakan, "Ya Allah, seandainya engkau hendak menyiksa mereka, seandainya engkau memutuskan untuk mengazab mereka, maka itu adalah wewenangmu, karena mereka adalah hamba-hambamu. Namun seandainya engkau mengampuni mereka, ya maka sungguh engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Maksudnya adalah, ya perhatikan korelasi antara penggunaan nama Allah dengan ucapan Nabi Isa. Ya, ini menunjukkan kefakihan atau keilmuan Nabi Isa tentang nama-nama Allah. Beliau mengatakan, "Ya Allah, seandainya pun engkau mengampuni mereka, maka engkau tetaplah zat yang maha perkasa. Keputusan engkau untuk mengampuni mereka tidaklah sama sekali mengurangi kewibawaanmu, tidaklah sama sekali mengurangi keperkasaanmu. Seandainya engkau mengampuni mereka, engkau tetaplah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana." Ya perhatikan bagaimana Nabi Isa di sini juga tidak kemudian mengatakan, "Ya Allah, siksalah mereka. Ya Allah, azablah mereka." Tidak. Ya, beliau mengatakan, "Ya Allah, seandainya engkau mengampuni mereka, maka engkau zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana." Nabi Muhammad SAW ketika membaca 2 ayat ini beliau menangis. Ketika membaca 2 ayat ini, ketika membaca 2 ayat
yang padanya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa mengadukan perihal kaumnya yang ingkar, beliau menangis. Beliau teringat akan kaum beliau juga yang nanti kemungkinan akan ada yang ingkar. Beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma ummati ummati. Ya Allah. Ya, ini disaksikan oleh para sahabat. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Selamatkanlah umatku. Dan kemudian beliau lanjut menangis. Ya, kemudian Allah pun mengutus Jibril ketika itu. Wahai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad. Tanyakanlah kepadanya, ya, mengapa dia menangis. Ya, maksudnya bukan Allah tidak mengetahui. Allah mengetahui. Tapi Allah hendak menjadikan ini sebagai sebuah percakapan. Allah memerintahkan kepada Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad. Wahai Jibril, datangilah Muhammad, tanyakan mengapa dia menangis. Ketika membaca dua ayat ini, maka turunlah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW di saat itu juga, kemudian mengatakan, wahai Muhammad, apa yang membuatmu menangis? Maka Nabi SAW mengungkapkan kekhawatiran beliau akan umat beliau. Kemudian Jibril kembali kepada Allah, kemudian menyampaikan, ya Allah, ternyata Muhammad mengkhawatirkan nasib umat. Kemudian Allah mengatakan, wahai Jibril, pergilah kembali kepada Muhammad, katakanlah kepadanya, sungguh kami akan membuatnya ridho terkait umatnya. Inna sanurdika fi ummatika wala nasu. Sungguhnya kami akan membuatmu ridho tentang umatmu. Sungguhnya kami tidak akan membuatmu kecewa tentang umatmu. Jadi teman-teman sekalian, inilah mengapa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling menyayangi kita. Lebih dari orang tua kita, lebih dari anak-anak kita, lebih dari siapapun manusia lain yang dekat dengan kita. Ya, karena beliau tidak pernah menemui kita sama sekali. Ya, tapi beliau sudah menangis akan nasib kita. Ya, beliau tidak pernah, ya, pemikiran atau kekhawatiran tentang umat beliau tidak pernah sekalipun hilang dari benak beliau. Ya, oleh karenanya dalam ayat lain atau dalam kisah lain, ya, ketika itu Nabi SAW memanggil sahabatnya yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau panggil, wahai Ibnu Ummi Abd. Ya, panggilan dari Abdullah ibn Mas'ud adalah Ibnu Ummi Abd. Ya, datanglah. Kemudian Ibnu Mas'ud datang mendatangi Rasul SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah, bacakanlah ayat kepadaku. Ya, bacakanlah suatu ayat kepadaku. Terserah mau baca apa saja. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan kepadamu, sementara engkaulah yang paling tahu tentang Al-Quran. Al-Quran turun kepadamu. Ya, bagaimana mungkin aku yang membacakan kepadamu? Seharusnya kamilah yang mempelajarinya darimu. Baru kata Rasulullah SAW, bacalah, nggak apa-apa. Ya, saya ingin mendengarkannya darimu. Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Saya ingin mendengarkan Al-Quran dari selainku. Ya, baru akhirnya Ibnu Mas'ud membaca. Dan kebetulan, subhanallah, Allah memberikan taufik kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca surat An-Nisa. Membaca surat An-Nisa. Hingga Abdullah bin Mas'ud tiba pada sebuah ayat, ya, yaitu surat An-Nisa, ya, ayat ke-41. Ya, surat An-Nisa ayat 41. Boleh dibaca terjemahannya Pak Rama? Surat An-Nisa ini surat ke-4, ya, surat ke-4 ayat ke-41. Silakan dibaca. Ini ayat ini, ya, ketika Abdullah bin Mas'ud sampai kepada ayat ini, ya, Nabi SAW pun menangis. Ya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahid. Silakan dibaca. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Ya, jadi ayat ini mengingatkan beliau akan suatu momen yang tidak akan terlewatkan oleh beliau di hari kiamat. Yaitu ketika beliau dipanggil dan diminta untuk mempersaksikan akan umatnya. Ya, ketika itu, beliau akan menyatakan bahwasanya mereka menyelisihi saya. Mereka mentaati saya. Apa yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Apa yang mereka lakukan bertentangan dengan apa yang saya ajarkan. Rasulullah akan menjadi saksi atas mereka semua. Dan ketika membaca ayat ini, beliau teringat bahwasanya nanti pasti akan ada di antara umat beliau yang ternyata
bertentangan dengan ajaran beliau, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran beliau, dan mereka akan disiksa karenanya. Oleh karenanya beliau menangis. Ya, beliau sedih akan hal itu. Beliau sangat ingin semua umatnya ini masuk ke dalam surga. Ya, oleh karenanya dalam hadis lain beliau juga mengatakan bahwasanya setiap nabi itu diberikan satu doa yang mustajab. Ya, setiap nabi itu diberikan jatah sebuah doa yang pasti dikabulkan. Dan semua nabi sebelumku sudah menggunakan doa mereka di dunia kecuali aku. Aku akan menyimpannya untuk menyelamatkan umatku nanti di hari kiamat. Ya, beliau tidak memintanya untuk memberikan harta kepada beliau di dunia. Beliau tidak menggunakan hak tersebut untuk meminta kerajaan di dunia, meminta kedudukan, meminta harta di dunia. Ya, tidak. Ya, beliau menyimpannya ya, untuk umatnya di hari kiamat. Kita tahu ketika Nabi masih hidup, ya, beliau pernah terluka di peperangan. Ya, gigi beliau pecah, ya, wajah beliau terluka, ya, kemudian beliau terperosok ke dalam lubang yang sangat dalam. Ya, kemudian kita juga tahu di akhir hayat beliau, ya, beliau menderita sakit yang sangat keras akibat racun yang beliau makan di perang Khaybar. Ya, jangan pernah kita pikir bahwasanya Nabi tidak pernah merasakan kesakitan dalam kehidupan beliau. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi SAW pernah keluar dalam keadaan mengikat batu di perut beliau karena kelaparan. Ya, kalau kita mau pikir-pikir, ya, tidak ada salahnya jika Nabi meminta kepada Allah menggunakan hak untuk berdoa tersebut untuk memberikan kenikmatan duniawi kepada beliau. Berhak beliau. Ya, beliau meminta misalnya kekayaan, meminta kekuasaan, meminta penaklukan untuk musuh-musuh beliau dan seterusnya. Tapi beliau tidak pernah melakukan hal itu. Ya, beliau menanggung semua penderitaan di dunia. Ya, hidup susah, kemudian berkali-kali terluka di medan perang, kemudian di akhir hayatnya beliau harus merasakan sakit yang sangat sebelum meninggal. Ya, tapi tidak pernah terpikir oleh beliau untuk menggunakan doa tersebut untuk mengangkat penderitaan beliau di dunia. Ya, beliau menyimpannya untuk umatnya nanti di hari kiamat. Sehingga mereka-mereka di antara atau kita-kita ini yang kurang amalnya, kita-kita ini yang kurang ibadahnya, itu bisa tetap meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Jadi, teman-teman sekalian, sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Azizun alaihi ma anittum. Sangat memberatkan beliau apa yang akan melukai umatnya. Dan hal yang paling melukai umatnya adalah azab yang akan mereka terima. Bukan kemiskinan, ya, bukan kekalahan di dunia, tapi azab yang bisa jadi menimpa mereka di hari akhirat kelak. Dan itulah yang paling dikhawatirkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi ini sifat yang pertama dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau sangat mengkhawatirkan umatnya, sangat khawatir akan kesulitan yang akan menimpa umatnya. Ya. Kemudian sifat beliau yang lainnya juga beliau adalah harisun alaikum. Ya. Beliau itu sangat bersemangat untuk memberitahukan kebaikan kepada kita. Ya, oleh karenanya para sahabat mengatakan tidak ada sesuatu kebaikan pun kecuali telah beliau ajarkan kepada kita. Jadi teman-teman sekalian, seandainya dalam suatu ibadah itu ada kebaikan, pasti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkannya kepada kita. Tidak mungkin ada suatu ibadah yang mengandung pahala yang besar. Ada sebuah ibadah yang mengandung keutamaan yang tinggi. Ada sebuah ibadah yang bisa membuat seseorang masuk surga, tapi kemudian Rasul menyembunyikannya dari kita. Itu sangat mustahil. Sangat mustahil. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya Nabi sangat bersemangat, sangat antusias untuk memberikan apapun yang bermanfaat atas umatnya. Ya, oleh karenanya para sahabat menyatakan tidak ada suatu kebaikan yang tersisa kecuali Rasulullah telah menyampaikannya kepada kita agar kita bisa melakukannya. Dan tiada satupun keburukan yang tersisa kecuali pasti Rasulullah telah memperingatkan kita darinya agar kita bisa menjauhinya. Kemudian sifat beliau yang terakhir adalah bil mu'minina raufur rahim. Ya, beliau sangat berkasih sayang, ya, berbelas kasih kepada sesama kaum mukminin. Sesama kaum mukminin. Ya, beliau adalah orang yang paling kasih sayang terhadap kaum mukminin, baik yang hidup bersama beliau ketika itu ataupun yang sudah atau yang kelak akan ada sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam.
untuk poin ini, teman-teman, insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang pembahasan lebih lanjut terkait syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, tadi kita sudah sebutkan dalilnya, yaitu pada surat At-Taubah ayat ke-128, ya, di mana di sini Allah menyatakan bahwasanya Nabi SAW adalah seorang Rasul yang sangat mengkhawatirkan umatnya dan sangat ingin menyampaikan seluruh kebaikan kepada mereka. Nah, kemudian pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas apa sebenarnya makna dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya, kita sudah sebutkan sebelumnya makna dari syahadat la ilaha illallah. Ya, dan kini kita akan, atau pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan lebih mengetahui apa yang dituntut dari kita ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa melembutkan hati kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya kelak. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umatnya yang akan memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Wa anta jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih atas untayan ilmu serta nasihat yang Ustadz berikan kepada kami di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah jadikan kami semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand langsung untuk bertanya langsung kepada guru kita, baik di Zoom atau juga di Clubhouse. Marilah sama-sama kita manfaatkan sisa waktu ini untuk bisa lebih memperdalam atau memperbanyak faedah dari lisan guru kita. Ana persilahkan kepada teman-teman semua untuk raise hand. Baik, Ustaz. Sepertinya di Zoom atau di Clubhouse belum ada penanya, Ustaz. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke sesi kuis. Buat teman-teman yang ingin menjawab, silakan. Ustadz Afif, tafadhol untuk memberikan pertanyaan kepada teman-teman terkait dengan materi yang disampaikan pada kesempatan sore ini. Baik. 2 pertanyaan ya Pak Rahman biasanya. Ya Ustadz, insya Allah 2 pertanyaan. Baik. Ini yang pertama terkait dengan sejarah yang tadi sudah saya sebutkan ya. Ada beberapa momen dalam sejarah yang tadi sudah disebutkan dalam pertemuan ini. Seperti misalnya ketika seusai perang Khandaq, ketika Nabi SAW sudah meletakkan senjata beliau, ternyata Jibril alaihissalam mendatangi beliau, mengatakan bahwasanya wahai Muhammad, peperangan belum usai, tapi masih ada ya suatu kelompok yang harus engkau perangi, yang telah mengkhianati perjanjian dengan beliau semasa perang Khandaq atau perang Ahzab. Kita sudah sebutkan bahwasanya mereka ini dari kalangan Yahudi, dan Yahudi di Madinah ketika itu ada beberapa jenis atau beberapa kabilah, beberapa suku. Nah, suku apakah yang mengkhianati Nabi SAW ketika itu? Yahudi Bani apa? Tadi saya sudah sebutkan. Mungkin ada yang ingat nama kaum Yahudinya apa? Silakan. Baik, silakan teman-teman bagi yang mencoba menjawab. Oh, ada Akh Agung nih di ini. Tafadhol Akh Agung, silakan. Bani Quraidah, Ustaz.
Ya, barakallahu fiik, betul. Ada yang dimaksud adalah Yahudi Bani Quraidah. Dan kita tahu bahwasanya ada Yahudi lainnya di Madinah seperti Yahudi Bani Qainuqa, ya. Ada Bani Qainuqa itu Yahudi lainnya. Yang mengkhianati Nabi SAW ketika itu dan yang akhirnya dihukum dengan hukuman pancung bagi seluruh laki-lakinya adalah Yahudi Bani Quraidah. Barakallahu fiik, Pak Agung. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta mereka atau rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Ya. Para sahabat pun bertanya, ya, wahai Rasulullah, bukankah mereka itu menyembah atau bukankah mereka itu tidak menyembah para pendeta mereka? Ya, mungkin mereka menyembah salib atau menyembah Yesus atau menyembah Bunda Maria, tapi mereka tidak menyembah para pendeta mereka. Mengapa Allah menyatakan bahwasanya mereka itu menyembah atau menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan? Ya, apa yang dimaksud dengan hal ini? Silakan. Bagi yang mau menjawab pertanyaan dari Ustadz, oke, ada nih Ustadz. Padahal oke untuk langsung menjawab. Ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, jadi seperti itu ya jawabannya. Jadi mereka-mereka ini, para pendeta ini, yang mengadakan aturan-aturan baru yang bertentangan dengan aturan Allah. Ya, misalnya ketika Allah mengharamkan pengibadatan kepada selain Allah, ini yang paling parahnya. Ya, mereka malah membolehkannya, bahkan memerintahkannya dan menjadikannya sebagai bagian dari agama mereka. Ya. Mereka sudah tahu bahwasanya mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, tapi mereka malah memerintahkan umat mereka untuk menyembah selain Allah, yaitu menyembah Nabi Isa alaihissalam. Dan orang-orang itu pun mentaati mereka. Ya, misalnya ada hal-hal yang Allah haramkan. Ya, misalnya seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi ini, ya, mereka itu biasa mempermainkan syariat Allah. Ya, seperti kisah orang-orang yang dikutuk menjadi kera misalnya. Ya, mereka itu kan dilarang untuk berburu di hari Sabtu. Ya, mereka dilarang untuk berburu di hari Sabtu. Nah, kemudian Allah hendak menguji mereka. Allah menjadikan ikan-ikan itu, kan mereka hidup di daerah pantai. Ya. Ikan-ikan itu muncul di hari Sabtu dengan kemunculan yang sangat luar biasa, ya. Jadi ikan itu semacam muncul ke permukaan di hari Sabtu. Jadi mereka berpikir, kalau kita tidak berburu di hari Sabtu, kita tidak akan dapat ikan sebanyak ini. Ya, sementara setelah hari Sabtu usai, ikan itu seakan kembali lagi ke dasar laut, bawah lautan gitu. Jadi Allah hendak menguji mereka. Maka mereka pun berputar, ya, memutar otak mereka, dan mereka kemudian memasang jala sehari sebelum itu. Hari Jumat mereka pasang jala. Ya, kemudian jala tersebut diatur sedemikian rupa agar bisa menangkap di hari Sabtu ketika ikan-ikan itu datang. Nah, setelah Sabtu usai, ya, setelah ikan semua terperangkap, baru mereka ambil di hari Ahadnya. Ya, jadi mereka mengatakan, kita kan tidak berburu di hari Sabtu. Kita memasang jala di hari Jumat, kita ambil di hari Ahad. Ya, jadi mereka biasa seperti itu. Ya, mempermainkan aturan Allah agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, hal ini ditaati kemudian oleh para pengikut pendeta-pendeta tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan menjadikan mereka sebagai Tuhan. Jadi, teman-teman sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada pertemuan selanjutnya. Dan jazakumullah khair atas waktu yang telah diberikan. Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi ilmu yang telah kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Jazakumullah khair. Ana ucapkan juga kepada moderator, Ana kembalikan kepada
Pak Rama. Barakallahu fiik, Pak. Barakallah. Baik Ustadz. Masya Allah. Sebelumnya Ustadz Afwan Jiddan Ustadz. Ada satu pertanyaan yang baru saja masuk melalui kolom chat apabila diperkenankan Ustadz. Silakan Pak Rama. Baik Ustadz. Bismillah. Ada pertanyaan yang masuk. Tadi disebutkan Ustadz kalau berbahasa basi dengan kaum kafir itu termasuk munafik. Sependek pengetahuan saya, Rasulullah juga bermuamalah dengan kaum kafir. Bisa tolong dijelaskan perbedaannya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, yang dimaksud dengan berbahasa basi adalah mengorbankan nilai-nilai agama kita demi meraih keridhaan mereka. Ini yang dimaksud, bukan bermuamalah secara umum. Ya, jadi perlu dibedakan antara bermuamalah secara umum dengan berbahasa basi masalah agama. Ya, seperti misalnya seorang sekarang demi meraih keridhaan orang-orang kafir, ya kemudian mencari-cari alasan agar memperbolehkan ucapan Selamat Natal misalnya kepada mereka, atau ucapan-ucapan selamat lain yang berkaitan dengan hari raya mereka. Jadi mereka berusaha memelintir agama mereka se-fleksibel mungkin agar bisa juga menampung ajaran orang-orang kufar. Ini yang dimaksud dengan berbahasa basi. Adapun bermuamalah dagang, bermuamalah kerja, ya maka itu diperbolehkan selama memang kebutuhan menuntut untuk hal itu. Tetapi tetap sebagai seorang muslim ya, yang berbangga dengan agamanya, ya maka dia sebaiknya tidak bermuamalah dengan orang kafir selagi dia mampu. Ya, oleh karenanya kalau kita mau lihat penuturan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, ketika beliau menjelaskan kunci kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kita semua pernah dengar Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang kedua yang membuka kota Palestina. Ya, setelah orang ketiga mungkin ya, setelah orang ketiga setelah Umar dan setelah Muhammad Al-Fatih. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini merupakan panglima perang. Ya. Dia bukan raja awalnya. Dia merupakan panglima perang yang berasal dari dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah ini merupakan dinasti negara Islam ketika itu yang terletak di daerah Syam, Damaskus, dan sekitarnya. Nah, kalau kita lihat orang-orang Ayyubiyah ini banyak jenderal-jenderal yang sudah berlalu sebelum beliau. Ya, sebelum Salahuddin Al-Ayyubi itu banyak jenderal-jenderal tangguh lainnya dan juga banyak raja-raja yang tangguh lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kejayaan Islam yang ditandai dengan terbukanya kota Palestina, ya takluknya kota Palestina, kembalinya kota Palestina ke tangan kaum muslimin ya, setelah lama dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Ya, itu di tangan Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan panglima perang dari raja yang bernama Nuruddin Zanki. Ya, rajanya ketika itu bernama Nuruddin, panglimanya bernama Salahuddin. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan salah satu kunci dari kesuksesan Salahuddin adalah beliau itu tidak pernah menggunakan orang non-muslim dalam administrasi pemerintahan dan kemiliteran beliau. Ya. Jadi beliau itu sangat anti terhadap orang Nasrani. Dan memang keadaannya saat itu memungkinkan. Masih ada banyak orang-orang muslim yang bisa di-training untuk menjadi pegawai misalnya, atau untuk menjadi panglima, atau untuk menjadi penjual senjata, pembuat senjata. Ya, beliau melihat bahwasanya potensi ini ada. Ya, kalau potensi ini ada, untuk apa kita menggunakan orang-orang non-muslim? Beliau mengatakan seperti itu. Akhirnya beliau tidak sama sekali menggunakan jasa non-muslim ya terkait negara dan juga pasukan beliau, dan demikian pula raja beliau yaitu Nuruddin Zanki tadi. Dan ini adalah yang dilihat oleh Syekhul Islam dan digarisbawahi oleh beliau sebagai kunci kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi. Di saat raja-raja lainnya saat itu, kita tahu bahwasanya di zaman beliau ya, Islam itu banyak dinasti-dinasti atau negara-negara Islam itu banyak, bukan hanya Ayyubiyah saja. Banyak negara-negara lain di berbagai belahan bumi lainnya yang juga negara Islam. Nah, tapi di saat raja-raja lain, panglima-panglima lain yang membeli senjata dari orang kafir, yang mempekerjakan pembuat pedang,
yang merupakan seorang non-muslim, yang mempelajari taktik kemiliteran dari orang-orang non-muslim, yang mempekerjakan orang non-muslim sebagai bendahara di negara mereka, sebagai sekretaris, sebagai diplomat bahkan. Nah, berbeda dengan Raja Nuruddin Zangki ini. Ya, beliau sangat keras terhadap hal ini, dan beliau berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan kaum muslimin, dan jangan sampai ada orang non-muslim yang bekerja di negara beliau. Dan akhirnya beliau, ya, tekad yang kuat beliau ini ditularkan atau diturunkan kepada panglima perangnya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang akhirnya membuka kota Palestina. Jadi teman-teman sekalian, masalah boleh atau tidak? Boleh. Bermuamalah dengan orang-orang non-muslim? Boleh. Selama dalam koridor yang diperbolehkan, jual beli, misalnya mempekerjakan pegawai, misalnya, dan seterusnya, itu diperbolehkan. Selama tidak bersinggungan dengan agama kita. Yang dilarang adalah yang bersinggungan dengan agama kita. Adapun bermuamalah duniawi, berdagang, atau meminjam uang, atau mempekerjakan, atau menyerahkan proyek tertentu, itu diperbolehkan. Diperbolehkan, insya Allah Ta'ala. Ya, oleh karenanya Nabi juga bertransaksi dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah ketika itu. Ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan basa-basi yang terlarang adalah mengorbankan agama kita, ya, atau membelok-belokkan dalil-dalil agama kita untuk membolehkan ajaran-ajaran agama mereka. Seperti misalnya yang dilakukan oleh orang-orang liberal di saat ini, yang berusaha membuat bagaimana agar Al-Quran itu mendukung ajaran seluruh agama. Ya, seperti itu. Ini namanya berbasa-basi dengan agama. Bukan bermuamalah. Bedakan antara basa-basi dengan muamalah. Semoga terjawab pertanyaannya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, barakallah wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, dan juga atas kesediaannya untuk senantiasa memberikan kami banyak faedah Ustaz. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dan usia antum. Juga Allah senantiasa menjaga antum beserta keluarga dan orang-orang yang antum cintai Ustaz. Anda juga ucapkan banyak terima kasih, syukran jazakumullahu khairan buat teman-teman semua yang telah hadir baik di Zoom dan juga di Clubhouse. Semoga Allah selalu menambahkan kita semangat dalam menuntut ilmu agama, dan semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang dinaungi rahmatnya hingga menjadi penduduk surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kesempatan kali ini Anda cukupkan juga sampai di sini. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.